itu mengidentifikasi penyebab kematian bayi di Kalimantan Timur 15 sampai 16 kematian per 1000 kelahiran hidup. Ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama itu akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas. Tidak semua wilayah, terutama di daerah pedalaman, memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Terus yang kedua ada kurangnya tenaga kesehatan medis yang terlatih. Kekurangan dokter spesialis anak dan bidang di daerah terpencil sangat menghambat penanganan kasus kritis pada bayi. Terus yang ketiga ada gizi buruk. Banyak bayi lahir dengan berat badan rendah, akibatnya kurangnya akses gizi yang baik selama kehamilan. Terus yang ketiga ada penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, dan spesies neonatal masih menjadi penyebab utama kematian bayi. Terus yang terakhir ada kurangnya pendidikan kesehatan. Banyak keluarga yang kurang memahami pentingnya perawatan kehamilan dan imunisasi untuk bayi. Terus kita lanjut untuk soal yang kedua. Apa saja faktor penyebab penurunan tren fertilitas di Kalimantan Timur? Yang pertama itu ada peningkatan pendidikan perempuan. Pendidikan yang lebih baik membuat perempuan lebih sadar tentang keluarga berencana dan menunda usia pernikahan. Terus yang kedua itu program keluarga bencana atau biasa disebut dengan KB, yaitu upaya pemerintah dalam mempromosikan kontrasepsi berhasil menurunkan angka kelahirannya. Yang ketiga itu ada urbanisasi. Perpindahan penduduk ke kota menciptakan gaya hidup yang lebih berorientasi pada karir, sehingga pasangan cenderung memiliki lebih sedikit anak. Terus biaya hidup yang tinggi. Dengan meningkatnya biaya hidup di daerah perkotaan, banyak pasangan memilih untuk membatasi jumlah anak. Terus yang terakhir ada perubahan sosial budaya. Ada pergeseran norma budaya yang mendukung keluarga kecil sebagai model ideal. Terus soal yang ketiga, apa saja dampak kesehatan akibat urbanisasi cepat? Yang pertama itu ada kepadatan penduduk. Penumpukan populasi di perkotaan dapat meningkatkan risiko penyakit yang menular seperti TBC, DBD, dan COVID-19 yang kemarin. Terus ada polusi udara. Aktivitas urbanisasi seperti konstruksi dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dapat menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan. Terus yang kedua ada kesehatan mental. Tekanan hidup di kota termasuk persaingan kerja dan kemacetan meningkatkan risiko stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Terus yang terakhir itu ada kurangnya akses fasilitas kesehatan. Migrasi besar-besaran dapat membuat fasilitas kesehatan kewalahan melayani kebutuhan populasi yang bertambah. Terus yang keempat itu ada bagaimana strategi pemerintah menghadapi tekanan infrastruktur. Perencanaan kota yang matang. Mengembangkan kota baru dengan prinsip tata ruang yang efisien, termasuk zonasi perumahan, industri, dan rumah hijau. Terus ada pembangunan infrastruktur dasar, membangun lebih banyak perumahan terjangkau bagi penduduk baru, meningkatkan kapasitas jalan dan transportasi umum. Terus memastikan pasokan air bersih dan layanan sanitasi yang memadai. Terus penguatan kolaborasi, menggandeng sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur lokal. Terus yang terakhir ada peningkatan layanan publik. Dengan meningkatnya layanan publik itu dengan menambahkan jumlah rumah sakit, sekolah, dan layanan darurat di daerah-daerah pertumbuhan utama. Terus langkah-langkah apa saja sih yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi? Yang pertama itu ada pelatihan keterampilan bagi penduduk asli. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar bisa bersaing di pasar sentral modern. Terus yang kedua ada program afirmasi, memberikan prioritas kepada penduduk asli dalam pengadaan lapangan kerja, terutama proyek pembangunan IKN. Yang ketiga itu ada pengembangan UMKM lokal,
membantu penduduk asli mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui akses modal dan pelatihan. Terus perlindungan budaya, mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan pembangunan agar penduduk asli merasa dihargai. Dan terakhir itu pembangunan inklusif, mengutamakan pendekatan pembangunan yang melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk penduduk asli dan migran.